susu lain ada dicampurin misalnya dari kita atau makanan Timun silur, Oh ya lor. wah paham mau yang terima ngono pra. Lah apa sih? Absen, aku tak absen hari ini. Loh, TV niki mlaku ta iki? Masuk. Masuk, Bos. Ini kita mau mengikuti Puskes RKP di Desa Sawijaya. Ikuti terus videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Mas. Nah, ini para peserta sudah siap ini bosku. Allah syukurullah yang bertu dan soroti dan tak kasih berhenti teman-teman tetapi kecamatan dan desa dan saya hormati Bapak Babinsa Desa Sawijaya dengan saya akhir dan sekitar Puskes RKP ini seperti bawah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Desa, yang saya hormati Bapak Caleg Sawijaya, yang saya hormati Mas Fauzi selaku Pembantu Desa, Mas Okta selaku PRD, dan Pak Bilal juga selaku Pembantu Desa, dan juga saya hormati kepada saudara ketua BPD atau program Wahyu tokoh masyarakat yang saya dari RT dan juga kepada ibu-ibu PKK semuanya. Terima kasih alhamdulillah pada pagi hari ini bisa pelaksanaan Puskes di Desa Sawijaya. Mudah-mudahan acara ini kesepakatan hari ini terutama yang terkait dengan anggaran, terutama untuk pembangunan desa, mudah-mudahan semua yang menjadi tupoksi sangat adalah yang terkait dengan anggaran. Dan untuk pertama kalinya yang terkait dengan tupoksi saya ini yang baru, saya didapat dengan teman-teman semua baik dari kelurahan saya, bendahara maupun dari pendamping desa maupun dari itu sangat membantu sekali dalam hal ini. Selama 1 bulan itu saya berdebat dengan beliau. Untuk pertama kalinya juga saya menyampaikan ada beberapa informasi dari Kabupaten Manado terkait dengan penyusunan anggaran, terutama untuk pemerintah desa itu selalu yang bendahara desa. Itu kemarin itu ada dua dari bupati yang terkait untuk penyusunan anggaran, pembelian produk apapun, berapapun nilainya, itu harus menggunakan e-katalog oleh per 1 November. Itu apabila tidak dilaksanakan dari A1 sendiri langsung terjadi bahwa untuk diudomi gitu, karena itu sangat rawan sekali kalau kita tidak melaksanakan. Nanti juga ada tidak lanjut, mungkin ada perusahaan dari inspektorat maupun BPK. Itu yang pertama. Mungkin yang selama ini mungkin masih mau mengerjakan yang terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan, mungkin hanya sebatas toko tapi tidak melakukan NPWP. Itu mungkin jenengan bisa mendampingi pengerjaannya dulu dari toko itu
semua laporan keuangan harus terakomodir di Bapeda. Itu langsung mulai di situ. Itu yang pertama mungkin yang terkait dengan apa? Itu apa? P3D kan ya, penggunaan produk dalam negeri, penggunaan produk dalam negeri itu memang diwayangkan harus produk dalam negeri. Meskipun itu nanti realnya seperti misalkan ya di luar itu produknya itu lebih murah, tapi di mahal, tetapi itu harus menggunakan katalog. Padahal di kasaran kan menjauhi misalnya itu kasaran di pulau kan kerjaan 10.000, 10.000 itu murah ini, tapi di katalog lebih mahal lagi. Ya tetap menggunakan katalog. Minimal kita tuh ada safety-nya, ada keamanannya. Insya Allah kalau kita beli di katalog itu di besok kiro ini insya Allah kita aman karena sudah beli kan katalog. Itu yang kedua terkait dengan apa penyusunan penanganan COVID-19 untuk tahun 2023 yang terkait dengan ini apa RKPDS 23 ini itu tetap dianggarkan meskipun realisasinya saat ini itu tapi kan tidak ada, tapi tetap dibelanjakan. Entah dibelanjakan bersama masker meskipun kebutuhannya tidak ada kan kalau di masker kenyataannya ada, tapi tetap harus dibelanjakan. Dan mungkin kalau mungkin yang sangat dibutuhkan sekali apabila itu masker untuk saat ini tidak dibutuhkan mungkin bisa berupa sembako ya mas, sembako untuk orang-orang yang tidak terakomodir di BPBD. Nah itu yang lain kemarin saya waktu koordinasi di Bapeda yang berhadapan dengan isu strategis pertanian, isu pertanian itu beberapa waktu yang lalu saya sempat sharing dengan PPL pertanian khususnya di Kecamatan Jogoroto. Ada beberapa yang mana itu yang mana dulu karena dulu kan sering terjadi hama tikus ya, akhirnya di SK di Bupati itu langsung spesifik hama tikus. Nah, tapi kenyataan untuk tahun ini tahun 22 ini ternyata hampir semua beberapa desa itu tikus hampir tidak ada, padahal di anggaran itu ada. Nah, otomatis kan kita juga mau menyerap, mau mengekspresikan, tapi kan gopo. Nah, itu nanti masih di koordinasi lagi dengan kabupaten yang mana dalam ini akan DPRD sama Bapeda yang mana nanti akan merubah SK langsung ke spesifik, bukan yang ke spesifik, maksudnya ke umum, ke hama kan nanti bisa orientasinya kan ke hama boro, hama tikus, hama dan lain sebagainya, biar nanti kegunaannya itu jelas. Itu yang mungkin yang lain terkait dari kemarin juga saya ketemu dengan Pak Sugeng Waluyo, yang mana itu Pak Sugeng Waluyo itu adalah Kabid Sarana Prasarana di Dinas Perhubungan. Saya sempat menyampaikan banyak beberapa desa itu yang mana di desanya itu banyak sekali area-area yang mana itu area tersebut seharusnya itu dibutuhkan masyarakat untuk penerangan jalan, tapi terkendala dengan aset, ya kan? Bahkan asetnya itu dari aset kabupaten. Itu saya sampaikan dan itu bisa nanti langsung koordinasi dengan Pak Sugeng. Saya punya linknya juga, punya kontaknya. Dan nanti pembiayaan untuk yang terkait dengan listrik langsung dibiayai oleh Disub dengan persyaratan nanti Pak Sugeng nanti bisa mengatakan yang penting kita kan tujuannya untuk kepentingan masyarakat ya. Meskipun itu nanti terkendala dengan aset kabupaten, tapi karena untuk kepentingan masyarakat ya tetap kalau bisa tetap dibelanjakan terutama dibelanjakan yang apalagi yang terkait dengan itu penerangan jalan ya terutama itu. Apalagi kalau kita tidak ada penerangan jalan otomatis untuk akses jalan dan lain sebagainya kita sudah terganggu gitu. Itu untuk yang lain juga untuk yang terkait dengan itu yang terkait dengan itu visi-visi Pak Lurah ya, visi-misi Pak Lurah karena kita sudah plot untuk tahun 2023 kan untuk BLTDD itu yang jelas tetap 50% tetap mengacu dengan SK atau tetap mengacu dengan SK Perpres nomor 104 tahun 2021 yang mana penggunaan itu masih tetap seperti yang tahun sebelumnya, yang mana 20% untuk ketahanan pangan, 40% BLTDD masih tetap, 8% penanganan COVID
dan yang lainnya diakomodir di pembangunan desa. Dan itu akhirnya dengan sisa tersebut, dengan anggaran 1M kelihatannya banyak, tapi dengan terpotong BLT di penanganan COVID, ketahanan pangan, mungkin kurang lebih itu anggaran pembangunan desa menjadi berkurang. Mungkin sekitar antara 50%, sehingga mungkin kalau diteruskan rupanya hanya 300 atau 350 juta. Sedangkan tuntutan dari Bapak Ibu semua itu kalau bisa kan terakomodir semua. Nah, mohon maaf mungkin nanti dari pihak pemerintah desa nanti bisa mungkin jadi skala prioritas desa-desa mana aja yang memang emergensi yang perlu kita tangani. Itu nanti kalau nanti benar-benar dipastikan desa-desa mana aja yang jadi kendala kesan dari Bapak Ibu sekolah nanti sudah menjadi draft oleh Pak Sari nanti seperti itu. Mungkin untuk yang terakhir yang terkait dengan penyusunan RKPDes terkait dengan teknisnya untuk tahun 2023 nanti bisa disampaikan oleh Mas Solusi. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sawiji serta perangkatnya, yang kami hormati tim dari kecamatan, ada Pak Andri Kasih PLT Kecamatan, Bapak Babinsa, hadir pada pagi hari ini, teman-teman pendamping desa, Bapak Ibu perwakilan dari BPD Desa Sawiji, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melakukan proses tahapan kegiatan pembangunan yang ada di Desa Sawiji, yaitu terkait dengan musyawarah desa rencana kerja pemerintah desa di tahun 2023. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya rawuh undangan Pak Lurah dalam rangka rembuk desa, ngoten Bu nggih. Namine musdes. Padahal kesian ngaten iki ya pun dinten rembuk desa, rembuk kampung, rembuk lingkungan, rembuk RT, yang intinya adalah musyawarah untuk melakukan kegiatan. Bapak Ibu, mengawali pagi ini kita sama-sama memohon kepada Allah SWT semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan nikmat rezeki, terutama pada pelaku pemerintahan di Desa Sawiji. Ini karena tugas di desa ini sangat banyak. Semoga mulai dari Pak Lurah, Pak Carik, Pak Bendara, serta perangkat yang lain juga selalu diberikan kesehatan dan nikmat rezeki yang berlimpah. Amin. Bapak Ibu sekalian, warga Desa Sawiji itu ada sekian ribu. Pinter jumlah penduduk ya Pak ya? 5.000 lebih, 5.000. Nah, akan tetapi dalam hal pembangunan itu bisa diwakili 30, 40 sampai 50 orang. Nah, sehingga tidak mungkin kemudian 5.000 orang itu akan hadir ke sini semua ikut mengikuti musyawarah. Yang terpenting adalah dari jenengan ini sudah mewakili dari masing-masing dusun terlebih di dusun yang paling depan adalah Pak Kasut. Nah, jenengan nanti akan dipimpin oleh Pak Sekdes dalam rangka untuk merencanakan pembangunan yang ada di
2023 itu membangun apa yang akan menyelesaikan permasalahan yang ada di dusun. Bapak Ibu, terkait dengan rencana kerja pemerintahan desa RKPDes, Pak Lurah itu mempunyai visi misi selama menjabat 6 tahun. Itu ada dokumen, sebuah dokumen yang harus dipandu untuk melaksanakan pembangunan selama 6 tahun. Nah, kemudian di dalam setiap tahunnya itu ada sebuah dokumen namanya RKPDes. Itu untuk panduan dalam membangun 1 tahun. Lah 2-3 biji pengen bangun apa, nah itu harus dimasukkan pada RKPDes. Bagaimana cara memasukkan usulan atau kegiatan pada RKPDes? Yaitu melalui pendataan. Nah, pendataan itu dari apa saja? Nah, salah satunya adalah dari kehadiran dengan pagi ini. Jadi dengan nanti akan menyampaikan usulan, akan dicatat oleh Pak Carik, kemudian disinkronkan kepada RPJMDes-nya Pak Lurah, apakah sudah ada atau belum. Kalau belum, jika dirasa mendesak, dimasukkan. Jadi kehadiran dengan pagi ini sangat penting sekali. Kemudian ada data lagi yaitu dengan data IDM, namanya Indeks Desa Membangun, yang sudah dilakukan oleh pemerintahan desa, yaitu mendata dari masing-masing RT, tingkat dusun sampai tingkat desa, melihat dari permasalahan dari berbagai bidang. Bidang pendidikannya di Sawiji apa permasalahannya, di situ ada. Di bidang kesehatan apa permasalahannya, di bidang sosial apa permasalahannya, di bidang lingkungan apa permasalahannya, sehingga muncul permasalahan yang pada akhirnya muncul sebuah kegiatan yang harus didanai dan harus dilaksanakan pembangunannya. Bapak Ibu, ini tahun 2023 tapi sekarang kok sudah dibahas. Nah, di aturan pemerintah itu kalau mau merencanakan pembangunan di tahun 2023 mulainya itu sebetulnya mulai bulan Juni. Dari Juni, Juli, Agustus, September. Nah ini sudah bulan yang terakhir. Kalau dihitung Juni, Juli, Agustus, September dikasih waktu 4 bulan, ini sudah bulan yang terakhir. Jadi pemerintah desa masih mempunyai waktu kurang lebih 1 bulan. Alhamdulillah kalau di Kecamatan Jogoro atau Desa Sawiji ini sudah melaksanakan desa yang ke-9. Masih ada 2 desa yang belum. Nah, selamat datang dan nah, setelah nanti dari hasil jenengan ini diterbitkan kesepakatan antara pemerintah desa bersama BPD atas usulan jenengan dalam dokumen RKP, nanti tindak lanjutnya di bulan 11-12 itu apa yang disebut dengan APBDes. Nah, setelah dokumen usul kegiatannya sudah tercakup, kemudian di Desa Sawiji nanti pemerintah desa akan menghitung berapa sih kekuatan dana untuk pembangunan 23 nanti akan dituangkan pada APBDes. Sehingga APBDes adalah anggaran pendapatan belanja desa, seperti itu. Nah, ketika nanti pada proses APBDes, kemudian setelah dihitung anggarannya, kok usulan Bapak Ibu dari masing-masing dusun kok tidak tercover, ini mohon dimaklumi seperti itu. Karena pembangunan anggarannya artinya sudah diplot untuk besarannya seperti itu. Pada APBDes, Bapak Ibu sekalian, kemudian selanjutnya kami akan menyampaikan terkait dengan program prioritas nasional. Atau sebelum masuk ke situ, ini sumber anggaran apa saja yang nanti akan masuk pada APBDes. Nah, di pemerintahan desa itu ada beberapa sumber yang akan masuk pada APBDes, yaitu pendapatan asli desa. Bisa
sewa tanah pengkop, kemudian kalau bumdesnya itu jalan hidup mendapat penghasilan itu bisa bagi hasil kepada PADES. Kemudian alokasi dana desa ADD itu dari kabupaten rata-rata ada yang 400 juta, 450. Nah itu digunakan untuk belanja pemerintah desa, mulai siltat, gaji Pak Lurah, gaji Pak Carik, gaji perangkat, Pak Kasum dan seterusnya. Kemudian operasional RT RW, BPD itu biasanya menggunakan ADD. Kemudian ada bagi hasil pajak, yang sudah bayar pajak dikumpulkan di kabupaten, kemudian dibagi lagi ke desa. Rata-rata tiap tahun ada yang 40 juta, 45, 50, beda-beda. Biasanya digunakan untuk apa? Untuk tambahan operasional pemerintahan desa, tugas kertas, fotokopi, ngeprint, belanja lainnya. Ada lagi berkadang, program berkadang. Kenapa Bu berkadang? Begadang, berkadang Bu. Berkadang itu berdaya saing apa? Berkadang, berdaya saing, berkarakter dan berdaya saing. Itu programnya Ibu Bupati Jombang. Nah, itu rata-rata 200 juta. Digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan untuk fasilitasi masyarakat desa. Ada kelompok tani, gapotan, difasilitasi bisa. Rumah tidak layak huni, RTLH, kemudian MCK bagi rumah tangga yang tidak mampu belum punya MCK menggunakan dana berkadang. Kemudian fasilitasi yang lainnya. Nah, kemudian ini satu lagi yang besar itu yang biasa orang menyebutnya itu wah oleh dana 1 miliar. 1 miliar, nah itu dari pusat, yaitu dari dana desa. Ya, dari dana desa, dari pusat ditransfer ke desa. Bapak Ibu, 1 miliar itu kata apa kata? Kata apa gede? Oh kata. 1 miliar itu kata. Tapi ketika dimasukkan pada APBDes itu tasik kirang mau. Pengen bangun itu ternyata kirang. Pengen bangun itu ternyata kirang. Nah, dana desa karena dari pusat itu harus mengikuti peraturan yang dari pusat, desa tinggal melaksanakan. Nah, arah pembangunan nasional di tahun 2023 itu masih pemulihan ekonomi. Salah satunya yaitu ada pemulihan ekonomi ekstrim. Selain program-program yang biasanya sudah dijalankan oleh desa, itu untuk BUMDes selama ini mungkin ada kendala di Desa Sawiji, ya, karena kita juga mendorong untuk pemulihan ekonomi, ya, dari dana desa itu boleh untuk menambahkan penyertaan modal untuk BUMDes. Tapi dengan satu syarat, BUMDes yang berdiri di tahun 2015 itu masalahnya apa? Nanti diberikan. Kalau ingin jelaskan panjang lebar karena tiap tahun dispongi KILRT ya. Jadi ada permasalahan apa langsung disampaikan ke Pak Carik atau Pak Mong atau para dusun yang terdekat. Petunjuk teknis nomor petunjuk lapangan juga sudah disampaikan sama Mas pendamping Mas Fauzi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Fauzi, Pak Kasih DPM sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan juga nanti ke depannya Sawiji semakin maju dari ini menurut ya. Di wong sehat kuwabe insyaallah penduduk desa Sawiji menuju kuwabe mawon. Menghormati rombongan dari Kecamatan Mustika, Pak Danramil, Polisian, Doyo mawon. Ingkang kula hormati saderengipun monggo kita rasakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa kula mantos sedaya saged saged bermuwajahah
berkumpul untuk majelis dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam tetap kita lakukan dari kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah dilakukan dengan sedaya sakit menika dalam nama nopo ingkang sebelum perintah dan zaman Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kabeh tikanipun matur nuwun sanget kula panjenengan sedaya dalam hari ini sakit memberangkatkan undangan sang Bapak Kepala Desa. Mudah-mudahan undangan ini berkumpul kula panjenengan sedaya sakit membawa barokah masyarakat ini wa dunya wal akhirah. Kula atas nama BPD niki matur nuwun sanget kinerja pemerintah desa niki nggih melampah, walaupun bagaimana niki melampah pembangunan tahap demi tahap niki mulai berjalan dan segala kegiatan rutinitas niki makin maju. Dan niki kula sebagai BPD matur nuwun sanget atas pimpinan Pak Erwin niki pun sampai bosen monggo dipun lanjutaken, terutama masalah silaturahmi, masalah sono niki monggo kita lanjutaken. Yang jelas niki turine wacare wau lak sing mimpin BPD. Tapi niki boten hal baru. Niki sedaya niki mangke kula sampeyan niki namung nggih niku nyemerepi napa ingkang dipun ngertosi kalian pemerintah desa yang dibutuhkan. Kula sampeyan iki kanjeng mek menyetujui tok. Lek anggaran perencanaan kawat kangelan, nggih. Lha penggawane duwe-duwe akeh. Dadi kula sampeyan iki namung ya apa pamong iki sing perlu dibangun. Lah kula sampeyan mek niti sing layak dibangun prioritas sing ndi. Nah ngoten lho ya. Lah niki cek gak merubah. Lek sampeyan dijaluri pemerintah nganggur-nganggur goleki cate, goleki napa niku statik, golek bangunan-bangunan kengangguran ta ya. Nah sing jelas niki perangkat desa niki cek enek gawene, niki cek deloki lingkungan masing-masing kalian tertib mana yang secara prioritas itu kita jalankan dahulu. Niku yang paling penting niku. Cuma setunggal kula usul iki. Usul bisa tok iki maksudnya bagi kepala dusun. Saya mohon niki mungkin ada dana atau tidak saya kurang tahu. Tapi kira-kira ya ono ngoten. Jadi sing kula usulaken BPD mbok yo gampang pinggir dalan, terutama beji niki gale. Itu Pak Lurah bareng lho. Niku mbok yo dibabati. Lah nek piro sih? Cek gak sumpek nggih. Desa niku cek ketok urip kek resik ngono lho. Kula mboten bandingaken kalian zaman kula biyen. Biyen mboten enten dana. Tapi resik. Kraton lombok kabeh saiki proyo antara lurah, pamong, pradusun dan situ. Jadi saling usul-usul kita jalankan. Dan ini PR ini bagi Pak Lurah, monggo kepala dusun dipemerintahkan suket pinggir embong ini Pak Lurah dengan ngibul perbatasan beji ini masa menggo kakek pemilu. Dan ini monggo. Nah, niku mulane niku mawon usul BPD niku secara prioritas. Nggih, secara prioritas. Kerja yo opo dalane apa-apa nek gampang iki. Mbok sukete koyo ngono yo gak ketok banget sing apik-apik gak ketok. Tapi nek niku diresiki insyaallah masyarakat BPD niku marem. Ngoten. Nah, BPD sebagai wakil rakyat nggih niku mawon tegorane nggih pun sampai ngersula lan tersinggung. Lek tersinggung tak lokno tambahan. Iya. Lek tersinggung tak lokno tambahan. Soalnya padha tau dadi pelakune, ngoten. Nah, niki sing jelas secara prioritas niku monggo dipun laksanakan terutama kepala dusun. Ojo mek umek lek ana jual beli tanah tok ya. Niki monggo kita selesaikan sareng-sareng. Lek gak sanggup ngomong dadi garap BPD ngoten. Ngawon pun kang kula sesampun akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya itu pulau mewakili pemerintah desa Sawici
Bilih enten tutur kata, tempat, pasugatan, hidangan, maupun kemauan sing boten berjanji kalimantan panjenengan sedaya, kula mewakili pemerintah Desa Sawici ngaturaken ribuan maaf panjenengan sedaya. Saking kula dina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kula wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha rasulullah min jami'il